Belakangan ini, ada sebuah tulisan opini yang sangat kuat yang membahas soal rekor kematian jurnalis yang cukup suram di Palestina. Nah, tulisan ini tuh mengajukan satu pertanyaan yang sulit banget. Gimana sih reaksi dunia ketika para pembawa berita justru malah jadi beritanya itu sendiri? Yuk kita coba telusuri bareng-bareng apa aja argumen utamanya. Oke, coba lihat angka ini. 56. Menurut artikel yang lagi kita bedah ini tuh bukan sekedar statistik loh. Ini adalah rekor baru yang kelam. Sebuah tonggak sejarah yang harusnya nggak pernah terjadi. Tapi, apa sih sebenarnya makna di balik angka ini? Yap, itu tadi adalah jumlah jurnalis yang dilaporkan tewas di Palestina sepanjang tahun lalu. Dan artikel ini dari awal banget langsung menggarisbawahi satu poin krusial dari laporan yang mereka kutip. Israel disebut sebagai aktor yang paling dominan dalam kematian para pewarta ini. Buat si penulis, angka ini tuh lebih dari sekedar data. Dia menggambarkannya sebagai lonceng kematian bagi nurani dunia. Sebuah lonceng yang, menurutnya, rasanya kayak berdentang di ruang hampa, tanpa ada yang benar-benar mendengar. Nah, penulis ini kemudian coba menganalisis narasi yang selalu atau sering banget muncul setelah insiden-insiden ini terjadi. Dia nemuin sebuah pola yang terus berulang dalam setiap penjelasan resmi yang disampaikan ke publik. Disinilah inti argumennya jadi kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada penjelasan resmi yang kayaknya kita udah familiar banget ya dengernya. Tidak disengaja, kerusakan kolateral. Tapi di sisi lain, si penulis ini membingkainya dengan sangat tajam. Dia menyebutnya sebagai mantra yang diulang-ulang biar dunia tenang. Dan sebuah ironi yang seolah menertawakan akal sehat kita. Penulis ini menegaskan kalau penggunaan bahasa semacam itu tuh ada tujuannya. Tujuannya bukan buat menjelaskan, tapi lebih untuk menormalkan sebuah tragedi. Jadi semacam cara supaya rasa bersalah itu bisa disembunyikan dengan rapi di balik kata-kata diplomatis. Nah, ini membawa kita ke argumen intinya. Penulisnya ngajak kita buat mikirin satu pertanyaan mendasar. Sebenarnya, kapan sih serangkaian ketidaksengajaan itu berhenti bisa disebut sebagai sebuah kebetulan? Poin kuncinya menurut si penulis adalah ini. Pengulangan itu mengubah segalanya. Sesuatu yang awalnya mungkin bisa dianggap kecelakaan, tapi kalau terus-terusan terjadi dengan cara yang mirip, yaitu akan membentuk sebuah pola. Dan menurut dia, pola itu adalah sebuah bentuk bukti. Biar konsep yang kedengarannya agak rumit ini lebih gampang kita pahami, penulisnya ngasih sebuah analogi yang menurut saya sih sangat jelas. Coba deh bayangin, ada pabrik yang terus-terusan mencemari sungai. Tiap kali diprotes, jawabannya selalu sama. Itu kecelakaan. Tapi setelah kejadian ke-5, ke-10, atau bahkan ke-20, apa kita masih percaya itu kecelakaan? Nah, analogi inilah yang dipakai penulis buat menggugat alasan ketidaksengajaan yang terus diulang-ulang dalam kasus kematian para jurnalis ini. Selanjutnya, si penulis ini memperluas analisisnya. Nggak cuma soal insiden di lapangan, tapi juga soal reaksi global. Dia memperkenalkan sebuah konsep yang dia sebut sebagai hierarki empati. Jadi, apa sih maksudnya hierarki empati ini? Menurut penulis, ini adalah gagasan di mana nilai sebuah nyawa itu seolah-olah ditimbang secara berbeda oleh dunia. Kemarahan publik, tuntutan keadilan, konsekuensi, semuanya itu kayaknya diterapkan secara nggak merata, tergantung siapa korbannya dan siapa pelakunya. Penulis lalu melempar pertanyaan yang tajam banget. Coba kita bayangin, kalau puluhan jurnalis tewas dalam setahun di negara barat, dunia pasti akan gempar kan, menuntut pertanggungjawaban. Jadi dia bertanya, kenapa standar kemarahan yang sama seolah nggak berlaku di sini? Lebih jauh lagi, penulis berargumen kalau bahaya yang dihadapi para jurnalis ini bukanlah kebetulan semata. Mereka nggak cuma sekedar berada di tempat yang salah di waktu yang salah. Menurutnya, mereka jadi sasaran justru karena peran unik yang mereka jalani. Penulisnya melukiskan gambaran yang sangat jelas. Para jurnalis ini katanya adalah saksi mata. Mereka berdiri di tengah kehancuran, mendokumentasikan apa yang terjadi di sana. Mereka jelas-jelas ditandai sebagai pers, bawa kamera bukan senjata. Tapi justru keberadaan mereka sebagai saksi inilah yang menurut si penulis dianggap sebagai sebuah ancaman. Disinilah taruhan sebenarnya, yang menurut penulis jauh lebih besar daripada sekedar nyawa per individu. Setiap kali seorang jurnalis dibungkam, yang ikut terkubur adalah hak kita semua, hak publik, untuk mendapatkan kebenaran yang tidak disaring. Nah, ini membawa kita ke kesimpulan akhir dari argumen si penulis, sebuah peringatan yang cukup suram tentang konsekuensi jangka panjang dari semua ini. Logikanya sebenarnya sederhana, tapi dampaknya besar. Ketika para saksi yang kredibel dihilangkan, maka akan muncul sebuah ruang kosong. Dan menurutnya, ruang kosong itu pada akhirnya akan diisi oleh sesuatu yang jauh lebih berbahaya, kebohongan.
Untuk menutup tulisannya, si penulis ini nggak ngasih kita jawaban yang gampang. Sebaliknya, dia justru meninggalkan kita semua dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan baik-baik. Pertanyaannya begini, kalau alasan ketidaksengajaan ini terus diterima dan para saksi ini terus dibungkam dalam sunyi, apakah kita akan sampai pada satu titik di mana kita baru sadar kalau yang terkubur itu bukan lagi cuma para jurnalis, tapi kebenaran itu sendiri? Sebuah pemikiran yang menantang banget untuk kita semua.